Oke, jadi aku tuh punya adikku di Jawa, dan adikku tanya, Kak, kira-kira buku, rekomendasi buku untuk si ponakan aku ini yang 3 tahun gitu ya, usianya 3 tahun. Jadi kalau kita mau milih buku itu, kita itu harus mempelajari dulu, atau kita harus memahami kebutuhan si anak sesuai dengan usianya, tahap perkembangan terutama kognitifnya kayak gitu ya. Jadi kalau anak 3 tahun itu dia tuh sudah bisa mulai mengenal dirinya, namanya kayak gitu, atau kayak mungkin kayak usianya atau nama orang tuanya gitu. Terus dia itu juga mulai kenal sama konsep angka sederhana kayak 1, 2, pokoknya sederhana lah, kayak 1 sampai 5 atau 1 sampai 10. Dia juga lagi bisa mengikuti instruksi gitu. Dulu anak aku 3 tahun aku suruh beli telur di sebelah, biarpun pecah tempat neneknya sendiri nggak masalah. Terus habis itu dia juga baru tahu klasifikasi sederhana kayak warna atau bentuk kayak gitu ya. Warna, bentuk itu anak usia 3 tahun. Terus juga anak 3 tahun itu lagi gencer-gencernya berimajinatif. Jadi kalau kita itu cerita kayak gitu ya, kalau kita cerita itu dia itu membayangkan, berandai-andai membayangkan kayak gitu, mulai membayangkan seperti apa sih alur ceritanya kayak gitu. Terus anak ini juga di fase yang butuh sesuatu itu konkret gitu ya, bukan kartun sebenarnya sih kayak gitu. Nah, jadi ada beberapa buku nih, bukunya Alfa banyak banget, kayak ada sekitar 70-an buku gitu ya, punya si Alfa. Nah, yuk kita lihat satu-satu. Jadi aku mau nyepilin beberapa buku buat kalian sama si adikku juga untuk usia 3 tahun ya. Yang pertama Ava punya tuh buku cerita gitu ya, karena ini untuk melatih daya imajinasinya tuh bagus tuh, nanti tuh memori sama pemecahan masalahnya kalau dilatih gitu ya. Terus karena dia usianya itu 3 tahun, bukan berarti di sini sudah ada sih rekomendasinya 3 tahun, tapi kan nggak semua buku ada beginiannya ya. Jadi kalau beli buku tuh dilihat dulu dalamnya. Kalau kita beli online ya kita lihat yang apa ya, reviewnya orang-orang gitu. Kalau nggak pas live tanya aja dalamnya kayak apa. Kalau anak 3 tahun itu kita baca itu jangan terlalu banyak ceritanya ya. Nah, bisa kayak gambarnya kan sedikit-sedikit nih ceritanya kayak gini. Nah kayak gini. Ini juga bisa loh untuk anak yang preschool, yang prasekolah itu kayak belajar membaca dongeng. Nah ini untuk anak-anak yang kelas 1, kelas 2 SD itu kayak gitu. Nih kayak gini ya. Nah ini tuh punya Alfa ini tuh ada banyak dongengnya. Jadi kumpulan dongeng. Gitu. Terus selain itu di sini tuh buku ini itu juga ngajarin si anak itu untuk mengambil manfaat-manfaat dari cerita itu, kayak amanat-amanatnya, perilaku-perilaku baiknya kayak gitu. Nih karakter-karakternya kayak gitu. Terus habis itu yang ini. Ini sebenarnya kalau kalian hitungannya untuk anak yang gimana ya, mengenal hewan atau ini jangan dikasih betulan. Karena apa? Gambarnya itu dia nggak konkret, nggak ya, bukan hewan asli, hewan kartun kayak gini. Dan itu sebenarnya nggak dianjurkan gitu ya. Ya biarpun aku bukan dokter ataupun aku bukan psikiater atau apa, tetapi jujur aja aku sangat menyukai buku dan aku sangat tergila-gila sama buku dan aku segitu selektifnya sama buku kayak gitu. Jadi nih, tapi ini bagus untuk berhitung. Nih, bagus untuk berhitung. Nah, kenapa? Dia tahu tuh konsep nol tidak ada. Dia juga tahu konsep-konsep kayak ini kan gambarnya macam-macam ya. Itu bisa berhitung nih, berhitung ya ampun, lihatlah. Tada, ini tulisan anak aku. Nih, 1 ekor sapi, 2 ekor kucing, kayak gitu. Dan dia itu juga bisa diajarkan kepada anak untuk mengenal konsep ini di luar. Nih apelnya di luar, nih apelnya di atas. Tuh anak tuh juga harus diajarin kayak gitu, preposition atau letak gitu ya. Kayak ini. Terus ini juga, ini aku mirroring ya. Ini tuh ada apa namanya? Bisa wipe and clean nih, bisa wipe and clean nih guys. Tang. Gitu. Dan tuh anak itu juga butuh latihan untuk menguatkan jarinya sebelum dia latihan menulis. Sebenarnya belum angka kayak gini, dia tuh kayak berupa garis, tapi ada juga buku Alfa nanti
kita sepi lanjutan ya untuk belajar menulisnya. Nah, kayak ini di belakang, di depan, kayak gitu tuh itu juga penting kan. Nah, kalau ini sudah preschool ya, ini ada sedikit soalnya gitu. Ini juga dia bisa membandingkan mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit, itu juga penting loh. Anak itu harus bisa membandingkan ini kecil, ini besar, ini sedang, ini banyak, ini sedikit, ini panjang, ini pendek, kayak gitu. Terus ada juga tuh bukunya temannya itu. Dia tuh ini, cuman dia itu sayangnya dia itu nggak web and clean yang pertama ini ya. Jadi kalau anaknya cuma belajar membaca atau mengenal gitu angka, dia itu apa ya? Tapi sekalian web and clean sih bagus ya, tapi ini enggak apa-apa. Harganya juga lebih murah nih. Nih yang ini. Nanti aku sepil ya linknya. Terus yang ini lagi. Ini juga penting untuk anak 3 tahun supaya nggak dicolek-colek pantatnya, terutama yang perempuan. Karena anak perempuan tuh kan rawan ya. Nah, kita itu harus mengetahui, mengenal badannya sendiri. Kayak gini dia. Ini kepalaku, ini tanganku yang nggak boleh dipegang tuh sebelah sini, matanya ada 2, kayak gitu. Jaringnya 10, terus habis itu kenapa warna matanya orang beda-beda. Terus fungsinya telinga untuk apa? Nah, hal-hal yang bisa merusak telinga, kayak gitu. Fungsinya lidah untuk apa? Rasa yang mana yang dirasa, kayak gitu. Tuh, fungsi hidung dan seterusnya. Ini juga bagus nih bukunya. Juga murah. Terus aku spill lagi nih, sebenarnya kalau ngenal hewan atau tumbuhan tuh harusnya bukunya kayak gini. Nih, harusnya kayak gini. Karena apa? Gambarnya gambar betulan, kucing betulan, anjing betulan, kayak gitu, bukan kartun. Tuh anak tuh bisa salah paham loh. Nah, kayak gini. Kayak gini. Tuh, tapi ini ada bunyi-bunyinya gitu sih, tapi nggak guna banget. Bunyi mau bisa lewat YouTube karena mahal. Terus baterainya gampang rusak. Tuh kekurangannya. Terus ada lagi, tunggu ku ambil. Terus jujur aja ya, lanjut nih. Biarpun aku itu guru dan kita itu punya akses ke Canva, tapi kadang tuh ada aja yang printernya rusak lah, yang harus ngeprint ulang kan, karena kalau kita pakai printer bisa sih dibikin web and clean sendiri kayak pakai lakban atau dilaminasi gitu ya. Cuman ya aku beli aja deh. Ini penting nih anak itu diajarin pertama itu kayak buat garis supaya tangannya itu kuat, jaringnya tuh kuat gitu. Ngupas telur juga bisa, menjepit apa bola kecil-kecil gitu, dia bagus tuh. Nah, harusnya dia mana ya garis lurusnya, dia diajarin tuh kayak gini, bikin garis lurus, bikin garis melengkung kayak gitu. Tuh itu adalah modal anak sebelum belajar menulis gitu ya. Yang mau tanya-tanya bisa deh, buku Ava banyak banget. Mau di-spill semua? Yang untuk 4 tahun, 5 tahun? Yuk